Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Bertemu lagi, kita akan melanjutkan pemrograman aplikasi masih berhubungan pemrograman CISAP ya. Namun sebelumnya kan programnya itu, aplikasinya itu ya berhubungan dengan kayak sewa mobil atau buku penggajian. Nah, ini sedikit ada perbedaan. Nah, jadi ada request membuat aplikasi perhitungan nilai gitu kan. Ya sebuah nilai sudah tahu lah, pakai Excel juga bisa kan, cuman ya agak sedikit berbeda gitu kan. Jadi nanti aplikasi ini simple sih, cuma memasukkan kehadiran, nilai tugas, UTS dan UAS, dan hasil keluar dan keluar hasilnya. Itu aja sih. Baik, kita lanjutkan projectnya. Kita klik seperti biasa ya, aplikasi CISAP-nya. Jadi kalau Bapak Ibu atau Saudara ingin request ya mungkin bisa diketik di kolom komentar, ataupun sistem ya langsung pertemuan saja lah gitu kan, karena memang beda. Ini kan aplikasi sederhana, jadi bisa dikondisikan saja lah. Malahan di luar sana juga sudah banyak aplikasi yang sudah wah, seperti penjualan, mungkin gudang, mungkin ya sebenarnya sama aja sih, tapi kalau lebih kompleks ya memang berhubungan dengan nanti membuat suatu sistem. Nah, baik, ini di close saja yang project sebelumnya ya. Seperti biasa klik kanan, kemudian add, baru Windows Form. Kemudian namakan di situ FRM input nilai. Ini kebetulan program nilai sih, gitu kan. Ya sebenarnya sudah tahu lah, dari kehadiran, tugas, UTS, UAS, nanti keluar hasilnya. Kemudian di sini kita buat aja seperti biasa ya, andalan group box. Group box di sini. Nah, kemudian saya namakan data siswa. Kemudian saya besarkan 12. Kemudian saya tulis di sini label. Saya ganti fontnya menjadi 10 aja. Kemudian di sini saya tulis nama siswa. Kemudian saya pakai text box. Saya ganti kemudian kemudian saya lepas saja. Di sini saya tulis kelas, kemudian saya tulis di sini jurusan. Kemudian ini kan kelas kan sudah pasti ya, jadi kita menggunakan combo box. Saya kopas lagi di sininya. Kemudian saya kopas lagi di sini, Ctrl C, Ctrl V. Di sininya kita lihat, saya kecilkan.
Cek fotografi. Sini kehadiran. Di sininya tugas. Saya kopas saja. Kan biasanya rata-rata ada namanya yang disebut dengan, ya rata-rata kan cuma ada UTS aja kan, UTS, terusnya sininya kan UAS. Nah kemudian di sini di sini rata-rata. Nah kemudian di sininya lagi hasil. Jadi nanti kehadirannya umpama 80, tugasnya 75, UTS UASnya 80, rata-ratanya berapa, keluarnya hasilnya apa gitu, umpamanya lulus gitu, umpamanya. Saya besarkan dulu lah. Nah, ini saya baik. Jika tidak ada kendala, kemudian terakhir bottomnya saya gunakan di sini. Ini apa, proses nilai. Nah, saya kopas saja. Terusnya ini di sininya batal nilai, terusnya terus keluar aplikasi. Jika sudah, seperti biasa ya, saya kecilkan aja kali ya. Seperti biasa, nanti kita akan matikan ataupun kita tidak bisa edit gitu kan, seperti biasa, karena kelas kan sudah pasti, jurusan sudah pasti, rata-rata juga tidak bisa diedit. Yang kehadiran tugas UTS UAS itu kan baru akan dinilai ataupun sistemnya manual. Seperti biasa, kita matikan dulu enable-nya menjadi false ya. Kemudian jurusan juga sama. Astagfirullah, bukan enable, salah tuh, saya lupa deh. Kelas itu menjadi drop down style, ini menjadi list ya, maaf. Terusnya juga ini sama, drop down list. Yang ini baru kita menjadikan enable-nya menjadi false. Kemudian juga sama ini. Oke, ya. Jika sudah, seperti biasa, kita kita linkkan, kita sambungkan ke FRM Home. Klik 2 kali seperti biasa. Aplikasi input nilainya dengan terakhir nanti ada sistem yang menggunakan database nanti setelah ini. Kemudian klik 2 kali, baru ini dikopas saja ya, karena akan sama, tinggal diganti saja
yang ini FRM input nilai, kemudian FRM input nilai, di sini 7, di sini juga 7, di sini 7. Jika sudah, kita testing, siapa tahu ada kendala. Kemudian A, sini A. Baik ya, sudah ya, umpamanya namanya Aska gitu kan, kelasnya apa, jurusannya apa, kehadirannya umpamanya 85%, tugasnya bagus 90, UTS-nya 100, UAS-nya 95. Nanti hasil prosesnya keluar, nilai rata-ratanya hasilnya akan keluar. Tapi sebelumnya kita namakan dulu ya penamaannya. Yang pertama kita namakan dulu ini, namanya di sini TXT nama, kemudian di sini CMB kelas, di sini CMB jurusan, terusnya di sini TXT kehadiran, di sini TXT tugas, di sini TXT rata aja kali ya, rata. Di sini TXT UTS, di sini TXT UAS, di sini TXT hasil. Oke, sudah. Yang ini kita namakan BTN proses. Ya, dibiasakan penamaan, dia pun nggak begitu pengaruh sih. BTN batal, dan di sini BTN keluar. Oke, kalau sudah, jika tidak ada kendala ataupun masalah, sekarang kita sudah hubungkan. Nah, kemudian seperti biasa ya, kita inikan dulu yang ini, ya kan. Nah, sebenarnya sih gampang, dikopas aja sih sebenarnya ya, daripada lama-lama ya. Nah, lebih baik kita kopas saja dari yang apa ya, sewa futsal lagi deh, sewa futsal kita kopas aja ya. Nah, yang ini kopas saja, Ctrl C, tinggal diganti nanti. Ini kemudian di close. Seperti biasa ya, kita akan membuat objek baru gitu kan. Jadi ya, diklik ini yang tengah, sebenarnya kalau loading tapi kita atasnya aja, klik 2 kali. Nah, kemudian di sini paste. Nah, kalau ada yang beda ini nggak usah nggak usah dihiraukan ini, karena saya ketekan tadi tuh. Ini saya hapus saja. Kemudian saya taruh di sini atasnya, penting di atasnya private void ya, taruh di atasnya, paste. Nah, tinggal ganti aja di sini kelas. Kemudian saya di sininya kelas 10, kemudian 11, kemudian di sininya 12 ya. Terusnya ini kan karena salah, ini kan bukan CMB memilih kan, ini namanya CMB kelas. Nah, ini kita ganti CMB kelas. Ini tinggal dikopas saja, paste. Nah, ya
daripada lama-lama. Kalau yang ini tadi apa namanya nih? Ini namanya jurusan. Nah, sama juga buat yang baru, samain aja, pasta aja. Copy lagi yang ini, baru pasta. Nah, ini kan jurusan kan? Jurusan. Nah, ini di sini jurusannya umpamanya IPA, IPS. Di sini bahasa. Nah, ini CMB-nya jurusan. Di kopas saja. Dah. Ya. Oke, kalau sudah, jika tidak ada masalah, kita tulis di sini kelas, kopas saja, paste, titik koma, terus di copy aja, Ctrl C, titik koma. Nah, di loading ya, di efek loadingnya. Jadi pertama kali muncul, ya kan sebelumnya kan proyeknya sudah kita buat, jadi kayaknya Bapak Ibu sudah tahu lah gitu kan. Kalau sudah, seperti biasa kita simpan, jangan lupa kita testing, siapa tahu ada masalah. Oh, ini karena tadi tuh yang label itu, ini biasa. Nah, kan label ini dibuang aja, caranya dibuang, dihapus. Ini sebenarnya untuk ini pertanyaannya mahasiswa, kenapa seperti ini ya, ternyata langsung dipraktekkan. Oke, testing lagi, ada masalah tadi tuh. Karena per objek itu langsung tersimpan gitu kan. Nah, kemudian di sini input nilai. Nah, sudah muncul kan umpamanya ASKA, pilih kelasnya 10, jurusannya umpamanya IPS, umpamanya. Gitu kan. Ya sebenarnya kalau mau diganti bisa ya, kayak tadi itu umpamanya di sini kelas 12 baru muncul IPS, tapi kalau kelas 10 kosong, kalau kelas 10 nggak ada, bisa juga kan. Tapi ini biarin aja sih ya, modifikasi aja karena tergantung request aja. Nah, kemudian nanti di proses nilai jika umpama kehadirannya 100%, tugasnya 85, UTS-nya 95, nanti proses nilai. Nanti ada keluar rata-rata hasilnya apa gitu. Nanti apa namanya proses itu jika di atas apa ya rata-ratanya di bawah 60 maka tidak lulus gitu kan. Jadi jika rata-ratanya di atas 60. Namun kalau kehadirannya di bawah 20, kehadirannya di bawah 20 maka tidak lulus juga. Di luar dari itu semua maka lulus. Jadi intinya ada dua, dilihat dari penilaian rata-rata sama kehadiran. Jadi rata-rata itu dia jika di bawah 60 maka tidak lulus, dan kehadiran di bawah 20 maka tidak lulus. Itu contohnya 20 ya. 10 lah. Belum dinilai ya, lupa. Tadi sini nih, nanti kalau yang penting rata-ratanya di bawah 60 dan kehadirannya di bawah 2, jika rata-ratanya di bawah 60 dan kehadirannya di bawah 20 maka tidak lulus. Di atas itu semua maka lulus. Oke. Jadi di sini kita buat sini ya. Di sini kita buat try. Kemudian di sininya double, terusnya hadir lah sebagai contoh, double, kemudian titik parse. Nah itu txt hadir ya, hadir txt kehadiran, salah, kehadiran dot text sama dengan titik koma, teks titik koma. Kemudian double juga. Nah, tugas double juga, parse txt
tugas .text kurung buka titik koma, terusnya double UTS sama dengan double lagi parse txt UTS .text, double lagi UAS double parse txt UAS .text titik koma, terusnya nah ini UTS UAS. Nah double rata, nah ini rata atau nilai rata juga nggak apa-apa lah, rata aja deh, rata sama dengan kehadir ditambah tugas ditambah UTS ditambah UAS dibagi dengan 4, biasanya kan seperti itu kan. Nah setelah itu akan ditampilkan di txt rata .text sama dengan rata toString. Cuma masalahnya di sini ada lagi, jangan semerta-merta hadirnya 20 dibagi 4, ada ininya, ada biasa kan gitu, percuma hadir gitu, kayak cuma tugas bagus gitu kan, tapi jeleknya jeleknya kehadirannya kurang, rata-ratanya juga masih kurang. Nah dibuat lagi pengecualian string hasil ya. Nah ini if rata di bawah 60 hadir di bawah 20. Nah ini ada dua kriteria, terusnya bikin lagi hasil sama dengan tidak lulus ya kan. Oke, kemudian tambah lagi di sini else. Selain dari itu else hasil sama dengan lulus. Nah, nggak salah ya, ini teks rata toString, betul, string hasil. Baik, terus sebentar ya, kita coba dulu aja takutnya ada. Nah akan diluarkannya di mana nih hasil dan lulus ini? Di txt hasil.text sama dengan hasil. Nah itu hasil. Nah itu. Kemudian setelah selesai di sini buat lagi catch. X kalau nanti kosong ya. Nah, terusnya X. Kemudian di sininya kurung. Message booknya dot show message X message. Aduh, takutnya salah di mana nih? Oh ya, kurang. Baik, kita coba ya. Jadi intinya nilai kehadiran itu hadir, tugas, dan UTS dijumlah dibagi 4.
Namun ada lagi kriterianya, jika rata-ratanya di bawah 60 dan kehadirannya itu di bawah 20 maka tidak lulus. Jadi ada 2 kriteria gitu, jangan mentang-mentang udah dibagi enak aja kok hadirnya masih kurang gitu kan. Apalagi kalau rata-ratanya di bawah 60. Kita coba testing. Kemudian di sininya input nilai ya, kemudian nomornya ASCA, pilihannya di sini umpamanya, terusnya IPA bahasa, kehadirannya umpamanya 100. Sudah aman kan karena kehadiran 100%, 85. Di sininya umpamanya 75, di sini 75. Hasilnya apa? Nah, rata-ratanya 8,75, berarti hasilnya lulus. Namun jika di sini kehadirannya umpamanya 55, nah masih lulus juga dikarenakan kan di sini rata-ratanya. Tapi kalau kehadirannya cuma 15, berarti di sininya tidak lulus karena di sini nih, karena kehadirannya gitu kan. Itu ya tergantung di lapangan lagi kembali gitu kan, tergantung kan. Ada contoh kehadirannya bagus gitu kan, cuma nilai tugasnya sangat kurang makanya nggak lulus, atau juga kehadiran nggak masalah, tugas nggak masalah, tapi UTS UASnya terpenuhi ya sudah masuk. Jadi tergantung di lapangan lah, nggak bisa dijadikan satu kriteria tersendiri. Baik, jika sudah, sekarang kita berhubungan sama batal ya, batal nilai. Seperti biasa, nggak jauh beda sih sebenarnya. Yang sebelumnya ini sama ya, semuanya akan dihilangkan. Klik 2 kali pada batal nilai, kemudian txt nama .clear, terusnya kita kelas jadikan lagi seperti semula, jurusan seperti semula, kemudian txt kehadiran .text sama dengan 0 terusnya ini mungkin kita kopas saja karena akan sama. Terusnya txt tugas, terusnya txt UTS txt UAS, kemudian txt hasil, kemudian txt nama hasil sudah, txt nama. Nah, kembali ke fokus, titik koma. Yang kurang. Oke ya. Yang untuk terakhir, ya, daripada ini kan di testing dulu, lebih baik sekaligus saja, yaitu core aplikasi. Seperti biasa, message box-nya .show kurung buka dan terusnya terima kasih telah menggunakan aplikasi nilai. Terusnya this close. Nah, kita coba. Sini ya, input nilai ASCA, terusnya 10, bahasa kehadirannya 85%, tugasnya 100, UASnya 75. Nah, ini berarti udah lulus kan di sini kita, tapi di sini kita lihat dulu rata-ratanya, tapi kemungkinan besar pasti di atas ya lulus. Oke, kita batalkan. Nah, batalkan di sini, terus keluar aplikasi. Oke, terima kasih.
Ya mudah-mudahan aplikasi yang kurang lebih berapa tadi ya, ke-8 ya bisa menjadi suatu ide gitu kan, suatu pembelajaran untuk membuat aplikasi ataupun sistem menggunakan bahasa pemrograman C#. Tapi ini bukan sempurna, masih jauh dari sempurna dan mungkin biasa aja. Tapi kan dengan konsep ini bisa dijadikan sebagai ya suatu ide mungkin ataupun suatu konsep yang menjadi pemahaman yang lebih baik dalam bahasa pemrograman. Baik, itu aja. Jika ada kesalahan ataupun komen, ya silakan saja seperti biasa ataupun juga ketemu langsung dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.